yang slide pertama, slide pertama ini. Oke, ini saya buat lumayan panjang. Jadi mungkin ada yang ngomongnya agak cepat. Nanti terakhir kalau ada yang belum ngerti boleh tanya ya. Jadi saya mulai aja. Trip kita kali ini ke Eastern Europe, Eropa Timur. Kemudian ke Taiwan. Taiwan itu mystery trip. Taiwan itu butuh 8 diamond. Kemudian Eastern Europe itu butuh 16 diamond. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang kita lakukan, nah ini memang kelihatan simpel ya, tapi coba teman-teman buat. Ini di handphone saya. Saya buat Eropa Timur. Kan saya udah capai Taiwan kemarin dalam 3 hari. Dapat 8 diamond, dapat Taiwan. Kemudian saya next itu mau capai Eropa Timur. Yang saya buat ini di wallpaper. Teman-teman boleh cari. Misalnya pengen Taiwan dulu, boleh cari foto yang Taiwan, lalu taruh di handphone. Kemudian yang Eropa Timur, taruh di handphone juga. Jadi kenapa? Setiap pagi kita lihat handphone kan, kalau biasa bangun pagi tuh, yang kita lakukan tuh pasti lihat handphone. Kalau kita lihat handphone, atau misalnya gantung di dinding, kita pasti kita harus capai gitu loh. Ada yang mengingatkan kita gitu. Jadi ini simple tapi ini kenyataan. Karena afirmasi ini aku buat setiap ada trip baru. Selalu saya buat. Kemudian dari semuanya ini, mindset pikiran itu harus jelas, harus positif. Kan pasti kalau misalnya teman-teman lihat Taiwan itu 8 diamond, kok besar banget ya? Pasti awalnya kayak gitu ya. Tidak ternyata. Ini kenapa harus gitu? Karena yang capai ini semua bukan berarti yang cepat itu bukan orang kaya, orang mampu, tapi orang yang niat. Kalau orang yang niat pasti dapat. Nah, contoh ya. Dulu tuh ada trip ke Jepang. Jepang itu pas saya tuh lagi pikir kan waktu itu pandemi. Ke Dubai, Turki itu saya nggak berangkat. Kasih lah. Ya, dulu tuh ke Dubai, Turki saya nggak berangkat karena kan COVID, pandemi, saya tuh nggak bisa berangkat. Saya pikir, aduh, saya capai Dubai waktu itu 12 tiket, tapi saya nggak berangkat. Saya pertama kan COVID, mikirin keluarga, saya pikir, aduh, kalau yang next trip gini pas Jepang, saya pikir kalau nggak berangkat ngapain saya capek-capek kejar gitu ya. Tapi teman-teman yang ke Dubai, ke Turki, waktu itu ada Rusia lagi yang udah ganti ke Amerika. Mereka pergi, wah fotonya luar biasa ya. Lalu closing juga, closing dari sana foto-foto, video, mereka closing, auto orang pada cari kenapa ini dapat jalan-jalan gratis ya. Tapi kalau saya bilang saya capai 12 trip Dubai, tapi nggak berangkat, buktinya mana gitu loh. Nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Jadi waktu itu saya pikir saya mesti berangkat. Tapi waktu Jepang ini pikiran saya nggak bisa berangkat. Ya udahlah, dapat kalau nggak ya udah gitu loh. Bener-bener yang saya capai hanya 1 tiket Jepang. Itu kayaknya rekor, maksudnya sebelumnya minimal itu ada 3 lah, ada 5 lah gitu. Tapi itu 1 aja. Jadi setelah itu saya berangkat itu pertama itu trip mana ya, Labuan Bajo kalau nggak salah. Itu pertama. Lalu kemudian setelah berangkat, bener nih di pesawat aja orang udah pada sebelum boarding itu pada nanya, wah jalan-jalan kemana ini? Boleh dong join FC, ternyata bisa jalan-jalan gitu. Itu udah auto. Jadi teman-teman kenapa harus capai? Ya ini sebabnya. Karena kita bisa memberikan foto, video, bukti bahwa kita bisa jalan-jalan gratis dari FC. Nah ini yang kemarin saya dapat itu Dubai 12, Labuan Bajo 3, Rusia itu udah ganti Eropa, bisa ganti Jepang juga 5, Jepang itu cuma 1 karena yang kemarin yang saya bilang itu. Kemudian Eropa Cruise 7 tiket, Korea Selatan yang baru berangkat ini ada 5 tiket, China 5 tiket. Nah ini Taiwan dan Eropa Timur. Penting bagi kita untuk afirmasi. Kita maunya berapa? Kalau merasa tidak mungkin kita afirmasi aja. Dulu tuh ceritanya kalau China
ini China, Korea Selatan, saya tuh afirmasi 5. Jadi saya dapatnya benar-benar 5. Jadi saya tuh nggak mau. Jadi kali ini mungkin saya coba afirmasi lebih. Kalau nggak dapat pun ya udah. Pokoknya saya udah capai yang terbaik. Jadi saya coba dapetin 6-7 tiket. Ya mudah-mudahan dapat ya. Kemudian daftar nama itu keharusan. Ini simple. Tapi cobalah teman-teman mikir. Sekarang pikirin 10 orang sebenarnya. Lalu kalau disuruh tulis lagi, ingat lagi, itu nggak bakal ingat. Karena kita cuman mikir sekarang, besoknya lupa. Jadi harus ditulis. Teman saudara dekat, teman biasa saudara, orang yang belum dekat. Biasanya yang join itu orang yang belum dekat. Karena kita pikir tuh orang tuh nggak bakal join, tapi ternyata yang join kita orang yang belum dekat. Orang yang dekat itu kapan joinnya? Setelah dia lihat kita sukses. Nah, otomatis dia bakal ke kita juga. Tapi hubungan baik itu tetap dijaga karena boleh dibilang ini AFC ini sepersekian hari detik postingan konsisten itu bisa menentukan siapa yang join kita. Coba kamu nggak konsisten aja lah, misalnya seminggu, mungkin aja jenderal kamu tuh lewat ke orang lain. Bisa gitu loh, banyak kejadian di teman-teman sekalian. Kemudian ini yang saya buat, cara closing diamond. Kasih tahu kenapa harus join diamond. Kalau sponsor trade ini kan sama dengan sebisa mungkin kita join tuh sapphire diamond cepat. Kalau ruby kan lambat. Jadi gimana caranya kita meyakinkan orang join diamond? Pertama sudah pasti kita harus join diamond dulu. Karena kalau kita ruby, orang tuh nggak bakal join diamond ke kita. Nah itu pasti orang bertanya, kamu sendiri aja ruby, kenapa saya mesti join diamond? Jadi sebisa mungkin kita diamond dulu. Nah kasih tahu kenapa harus diamond 1 kali seumur hidup. Itu bonus maksimal selamanya. Kalau enggak, kalau misalnya masih ruby, masih sapphire, bonusnya itu ada namanya bonus pass up. Pass up itu ke upline kita yang atas, yang udah diamond. Nah itu bedanya. Jadi kasih tahu. Kemudian prospek dibantu. Awal-awal pasti orangnya mikir, oh saya nggak mau join, saya nggak bisa prospek, saya nggak punya temen, saya nggak tahu cara meyakinkan orang dan sebagainya. Saya nggak tahu cara berbisnis. Itu paling awal. Jadi kita kasih tahu bahwa nanti di awal prospek kita bantu, misalnya ada yang mau dikenalin, boleh pakai telepon, video call, atau ketemu. Kita bantu orang yang baru mau join ini. Tentunya kita pandu di awal-awal, nanti lama-lama kan mereka juga bisa sendiri. Nah mereka juga ada tim sendiri, nanti berkembang. Jadi awal-awal kebanyakan yang nggak mau join itu karena takut. Jadi kita kasih pengarahan seperti ini. Terus ini kalau saya prospek itu selalu coba dari diamond. Berhubung kita juga punya promo 12 box, itu dapat 2 sensei suruh, 2 hanamai. Jadi kita nanti saya kasih tahu cara-cara ngomongnya, cara closingnya di ending. Terus, nah ini teman-teman boleh cek level 1 kamu siapa saja yang masih ruby. Cara cek ini di aplikasi AFC Connect, di laporan informasi pohon sponsor. Kita lihat siapa yang masih ruby, siapa yang masih sapphire, satu-satu dihubungi. Yuk kita coba upgrade yuk, nanti kalau kamu udah diamond, bonus kamu udah maksimal, kayak gitu ya. Jadi kita ada listnya, kita kasih tahu satu persatu. Nah nanti video cara closing itu di akhir saya kasih. Nah ini cara closing diamond yang kedua. Sistem jelasin pakai kertas. Kertas itu nanti aku ada di akhir. Terus kita kasih tahu itu bahwa nanti kita dibimbing, dibina cara-cara ngerjainnya awalnya. Terus jelasin dengan PD. Produk kita ini produk luar biasa. Kalau kita jelasinnya memohon-mohon, maksudnya kayak kita butuh banget ya. Kayaknya kamu join aku itu gak akan bisa percaya deh. Kita yakin produk ini kita maksudnya sudah legit dari Jepang, bursa saham sudah di Jepang udah ada dan berpaten. Kita nggak usah takut. Kita tuh jual produk eksklusif. Jadi dengan kepedean itu kita jual. Tentunya jangan sombong juga ya. Kalau sombong itu juga orang juga nggak mau. Jadi kita dengan jelasin bahwa
produk ini luar biasa dengan gaya kita, jangan memohon-mohon, dengan rasa butuh, itu pasti join. Terus jelasin manfaat join. Jika mau terakhir pun kalau misalnya dia nggak mau diamond, ya udah kita terakhir kasih ruby, nanti pelan-pelan baru upgrade. Nah, ini memang simple ya, tapi orang Indonesia itu kalau kita jelasin sponsor, kalau kamu sponsor ruby berapa ratus ribu, kalau sponsor dan safir berapa ratus ribu, tulislah panjang-panjang gitu, nggak akan masuk otak. Sebenarnya ini yang closingin saya dulu, karena banyak orang yang ajak join sebelumnya, tapi nggak ada yang masuk. Pertama dia kasih tahu, Sherry kamu pintar jualan kayaknya, kamu coba produk inilah, saya nggak mau dengar. Lalu yang kedua ada yang nanya, kamu ngerjain bisnis online shop capek deh kayaknya, sampai kuliah kamu capek banget. Itu nggak boleh ya, itu satu boleh dibilang itu satu tips ya. Kalau kita prospek orang, misalnya orangnya lagi kerjain bisnis lain atau kerja, kita jangan bilang, kamu jangan kerjain itu deh, kayaknya nggak pantas, kamu capek banget. Kita nggak boleh bilang kerjaan itu nggak bagus. Ya itu salah satu yang buat saya nggak mau dengerin, karena kamu sudah salah caranya mendekati orang. Nah ini yang orang kelima nih, dia cuma bilang, Share, kamu tahu bonus kamu ngajak 12 box itu berapa? Dia cuma bilang gitu, bonus ini bisnis apa? Aku pun belum tahu ini produk apa. Dapat 3,3 juta. Wah, 12 box 3,3 juta. Dia tuh pinter. Dia menganggap itu saya udah diamond ya. Diamond mengajak 12 box 3,3 juta. Nah itu yang membuka. Kemudian saya pikir, wah mulai banyak yang join ya, apa bisnis ini. Kemudian saya pun memang nggak join ke dia, karena bisnis ini butuh kepercayaan, nggak bisa asal-asal join. Kenapa saya akhirnya join? Saya nampak postingan seseorang yang sekarang udah jadi upline-ku. Dia cuma tulis gini, produk ini bukan menyelamatkan, membantu kesehatan mertuaku, kalau nggak salah itu diabetes, hipertensi atau apa ya. Dia tulis, kamu nggak beli sama saya nggak apa-apa, tapi kamu pastiin cobain produk ini karena sangat bagus. Nah itu yang boleh dibilang closingin saya. Saya nanya saudaranya, dia posting apa? Saudaranya itu belum join juga. Jadi dia bilang ke saudaranya, Sherry tanyain kamu, padahal banyak yang ngajak gitu ya. Terus habis itu saudaranya pintar, dia bilang, udahlah kita join aja, udah nggak usah tanya banyak-banyak, join aja, aku di bawah kamu. Meskipun dia bukan sponsorku ya, dia merelakan dia berada di bawahku. Ya udah terserah, karena ini kan teman baik saya. Saya pikir dia tuh ini bisnis kepercayaan ya, nggak bakal dia bohongin saya. Ya udah saya join diamond langsung itu. Nah waktu itu jadi cerita closing tuh seperti itu. Kemudian sharing ke 5 orang sehari. Ini pertama awalnya agak-agak susah ya, merasa kita kenapa harus sharing-sharing gitu. Tapi ini jadiin kebiasaan. Kalau nggak closing pun ini jadi pelajaran yang baik untuk kita. Maksudnya jadiin kebiasaan. Kalau hari ini enggak 5, kayaknya nggak bisa. Udah ketemu di jalan siapa aja, kita ceritain, sharing. Online, offline semua kita ceritain. Itu jadiin kebiasaan, itu namanya disiplin. Nah, mau nggak mau kita sharing. Apa aja, siapa saja. Belum tentu ya kalau kita misalnya di jalan ketemu siapa, itu bisa closing juga. Meskipun persentasenya itu kecil ya, tapi dicoba aja. Kalau saya sih lebih fokus ke online TikTok, Facebook, Instagram, WA status. Nah itu, kalau posting satu misalnya yang saya bisa sharing itu, coba sehari posting 1-2 testimoni di setiap platform yang ada media sosial. Di posting misalnya hari ini jantung, besok diabetes, apa semuanya dicoba. Karena kita nggak tahu siapa yang pas lihat, itu bisa loh ketemu prospek. Nah, jadi ini kalau yang Eropa Timur cari 16 orang untuk closing ruby awalnya dulu. Habis itu baru kita follow up, pelan-pelan dia upgrade ke diamond. Jadi kita dapat Eropa Timur. Kalau yang Taiwan 8 orang, nanti pelan-pelan upgrade ke diamond. Tapi kita fokus dulu 16 orang. Kalau nggak dapat Eropa Timur, kita pasti dapat Taiwan. Kemudian harus ada target. Mau capai Taiwan butuh 8 diamond. Kita bagi 5 bulan. Ini kan baru mulai.
bagi 5 bulan, 1 bulan 1,5 diamond. Satu hari butuh 1 box saja. Jadi kalau misalnya hari ini kamu closing 12 box, ya udah kamu bukan bebas ya, maksudnya 12 hari itu kamu udah capai. Maksudnya udah kotanya udah dapat lah 12 box gitu. Jadi kita tinggal ngejar ketinggalannya. Nah, itu kayak gitu. Jangan nggak ada target ya. Kita jangan kasih waduh, nggak closing ya udah. Besok lagi ya, besok lagi enggak. Kita catat sehari itu kurang berapa, lebih berapa hari ini nggak closing 1 box, berarti besok utang 1 box. Jadi besok 2 box. Gitu, itu harus ada targetnya. Kayak naik taksi ya, Kak mau kemana kamu juga nggak tahu, kan nggak mungkin. Kita harus ada targetnya. Nah, tidak ada perumpamaan indah pada waktunya sambil nunggu. Ketawa kakak aja. Ingat ya kak, kita nggak mungkin ada semuanya itu indah pada waktunya. Kita tidur aja, rezeki akan apa tuh kata-kata itu? Rezeki nggak akan tertukar. Contohnya, iya coba duduk diam tidur. Coba rezekinya datang nggak kan? Nah itu, makanya saya bilang jangan terlalu banyak dengar motivasi. Orang dulu tuh kayaknya, aduh dengarlah motivasi, enakin, nanti rezeki akan datang, rezeki akan tiba, nggak ada itu ya. Orang sekarang makin banyak persaingan, kita nggak gerak, nggak bisa. Dulu bisa lah, AFC belum banyak yang join juga kan? Ya kan teman-teman semua udah join. Tapi semakin hari semakin AFC ini digemari. Ya kan teman-teman banyak yang join ya. Jadi kita bisa kasih tahu, kamu nggak join sekarang, nanti kamu juga join. Nah itu pasti. Karena ini sekarang udah hampir 3 juta member ya. Nanti kita akan lebih maju lagi. Amin. Pentingnya capai trip, nih yang saya bilang ya. Trip itu full dapatnya. Jadi kita tuh tinggal angkat koper, berangkat dari Jakarta. Nah, trip, hotel, makanan, tiket, tinggal angkat koper. Terus yang kemarin, yang tadi saya bilang masih di pesawat, udah pada tanya, Kak cara join tuh gimana? Kan lihat kita jalan-jalan terus, posting terus. Terus tiket jangan dijual, dipakai, dijalani. Dan ini modal bisnis ini. Jadi sebisa mungkin minta izin untuk sama-sama trip. Jadi kita bisa foto, video, tunjukin bahwa bisnis ini benar, bisnis ini digemari. Ya kita itu auto closing. Nah, contoh sharing online, boleh sharing yang tadi saya bilang, testimoni sehari itu 1-2 di Facebook, Instagram, WA status itu juga penting. WA status paling closing sih menurut saya. Kalau video lagi konsumsi, kan teman-teman kalau misalnya pas lagi konsumsi jangan rugi dong, kita video. Terus yang paling nggak rugi itu konsumsi di depan orang banyak. Ya nanti kalau Pak Niko bilang sasetan kosong juga nggak apa-apa. Pokoknya dia nampak. Kalau temenku, memberku itu yang kerja di bank, dia kalau nggak ada orang tuh nggak bakal minum. Jadi dia tuh kalau di bank tuh kan rame. Jadi udah, oh ya oke, kanan kiri udah banyak, buka sengaja. Woi gitu beneran loh. Lihat saya konsumsi apa? Itu cewek namanya Sandra. Jadi kalau dia misalnya nggak ada orang, nggak minum. Jadi pastiin semua udah tahu misalnya. Sandra itu minum apa? Kan ada pasti juga yang orang sampai bilang dia jangan deket Sandra nanti di prospek gitu kan. Tapi kalau sakit orang ingat siapa? Ingat si Sandra dong. Iya, banyak yang nggak closing di awal ya. Di saya juga orang kalau misalnya untuk jaga imun sangat dikit karena ini kan produk nggak murah juga, produk berpaten. Jadi kalau misalnya sekarang dia nggak join, tapi lihat kita konsisten, pasti join juga nanti. Kemudian sharing ketemu langsung di Grab itu paling sering sih di Grab. Meskipun presentasi join itu nggak langsung kan, kita kasih aja kontak kita juga bawa produk, contoh kasih dia, meskipun kotak kosong, kaset kosong ini kita kasih tahu bentuknya ini kayak begini. Jadi kamu kasih tahu simple aja, karena orang luar tuh kalau kita kasih tahu marketing plan bla 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 gitu nggak akan ngerti. Gini, kamu ngajak 2 box saja dapat 300.000 minimal. Nah, bentuknya seperti ini, sasetnya, boxnya ditunjukin. Itu paling simpel. Bawa brosur. Brosur tuh brosur testimoni. Jangan brosur marketing plan, jangan brosur yang lain. Testimoni sebelum dan sesudah. Sebelum diabetes, yang paling maju tuh diabetes, ada yang misalnya hipertensi dan sebagainya, terus ada yang penyakit kulit, nah itu langsung jelas, autoimun juga. Jadi kita jangan rumit-rumit ya, kalau
closing prospek orang ya. Saya tuh nggak pernah bawa mengenai perusahaan yang detail seperti itu. Terus saya juga nggak pernah closing dengan cara marketing plan. Saya tuh closing dengan nanti saya jelasin lagi next ya. Nah, calon prospek itu kuncinya ya semua yang kita jumpa, teman ortu kita juga paling bisa closing sebenarnya juga salah satunya temannya orang tua kita, karena kan mereka udah berumur, pasti mereka juga butuh. Nah, ini yang saya bilang, print testimoni, laminasi, bawa kemana-mana untuk prospek. Ini yang foto sebelum sesudah. Jadi itu diabetes, darah tinggi, ginjal, gangguan jantung, stroke. Jadi kita tunjukin jelas. Dilaminasi nanti setiap prospek kita bawa. Ini yang subarasi, ini usukusi. Nah, jadi jelas ya gambarnya ini. Jadi orang tuh bisa langsung tahu. Kita kalau bicarain paten, nggak ngerti juga orangnya apa itu paten. Gitu. Kita jelasin testimoni dulu, kasih ke orangnya, visualnya udah nampak, maksudnya udah jelas. Ini penyakitnya bisa bantu apa. Kita jangan disclaimer overclaim juga, tapi kita kasih tahu ini yang sudah berhasil di beberapa orang. Nah, ini kasih contoh. Ini nanti saya ada bawa 6. Nanti saya tanya-tanya. Jadi teman-teman simak aja pertanyaan saya, maksudnya penjelasan saya. Nanti 6 saya bagi-bagi, saya pilih ya. Nanti saya kasih gratis. Terus persiapkan materi. Nah, kalau prospek itu jangan kalau ditanya testimoni jantung mana, yang gimana. Misalnya saya orangnya cerita orang tua saya ada penyakit jantung. Terus kita nggak bisa tunjukin testimoni jantung itu gimana. Nah, itu penting ya. Persiapkan materi, foto, video, testimoni, buat folder di handphone dan bawa sebagai persiapan prospek. Ini yang paling gampang. Buat grup isi berdua. Misalnya saya sama mama saya. Grupnya isinya misalnya kita kasih video testimoni jantung, videonya dong. Terus kita jangan lupa tulis judulnya, testimoni jantung. Habis itu video diabetes, testimoni diabetes. Kenapa harus ada judulnya? Nanti kita waktu prospek kita tinggal cari search ya, testimoni jantung keluar. Jadi kalau kita cuma simpan video, nggak akan tercari, nggak akan ketemu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah masuk, misalnya mama kita di grup ini, mama kita boleh keluar. Jadi tinggal kita 1 orang aja, itu buat grup sendiri, lihat sendiri datanya. Ini penting ya, kalau untuk prospek. Jangan ditanya apapun, nggak tahu, itu nggak boleh. Kemudian buat stand kecil. Ini teman-teman yang punya kerja di kantor, misalnya juga kerja jadi guru atau sebagainya, kita boleh buat acara kecil. Kayak acara lomba nari, misalnya ada aerobik, combat. Nah, kita buat stand kecil untuk orang, misalnya kita buat table kecil, kita jual barangnya. Nah, kita adakan acara cek kesehatan. Cek kesehatan itu ada alatnya gitu. Kita cek, pegang 1 menit udah tahu, misalnya darah tinggi atau apa, semua udah nampak itu kan. Kemudian buat stand poster gede di depan rumah, toko, pasar. Ada orang, teman-teman pernah lihat kan, di rumahnya depannya itu ada spanduk gitu ya. Jadi orang tahu, oh ini orangnya jual, cobalah kita tanya gitu. Terus boleh buat stand kayak gitu, spanduk, waktu ada acara atau ada orang yang buat dipajak di pasar. Nah kayak gini, jadi mungkin dia sambil jual baju atau apa, taruh di depan. Orang bisa nampak, ini kotak-kotak kosong boleh taruh. Nah itu contohnya. Terus ini yang saya bilang, ini simple ya, tapi saya yakin teman-teman di sini belum tentu semua bisa buat. Ini konsisten, namanya tiap hari lakukan sharing, posting, semua ya, semua TikTok, Facebook, IG, WhatsApp. Tapi kalau udah beberapa bulan gak ada hasil, itu kamu bakal stop. Itu namanya konsisten. Memang kamu konsisten tiap hari, contohnya 3 bulan. 3 bulan gak ada hasil, males. Udah males, kerjanya gak bisa deh, gak bisa menghasilkan. Udah saya coba prospek juga nggak bisa, gitu-gitu. Udah saya posting juga nggak bisa, itu namanya konsisten. Tapi disiplin, kamu suka atau tidak, kamu mood atau tidak, kamu lakukan. Cuman ini nggak ada yang bisa buat kamu lakukan itu. Cuman diri sendiri yang bisa. Kamu janji pada diri sendiri, aku nggak buat. Nanti mungkin aja tiba-tiba ada yang mau join, jadi nggak jadi.
Itu aja. Teman-teman tahu Ibu Mia dari Makassar 1 tahun nggak closing loh. Sekarang udah hampir shogun ya, kayaknya shogun atau belum? Hampir shogun sekarang. Tapi penghasilannya itu luar biasa. Dia 1 tahun mencoba terus tanpa putus asa ya. Dia sampai tanya panitu, siapa lagi yang kira-kira saya bisa prospek? Semua orang di jalan, meskipun yang lagi sapu, yang lagi sapang, atau semua sudah saya prospek. Siapa lagi Pak? Dia sampai tanya gitu. Tapi setelah 1 tahun dia tanam. Yang penting dia tanam, habis itu tuai. Yang penting kamu yakin bisnis ini. Coba saya tanya, bisnis apa yang paling gampang? Apa? AFC ya. Maksudnya kamu nggak perlu stop. Terus kamu cuma cerita-cerita, besoknya bonus. Ada bos bisnis kayak gitu? Nggak ada kan? Itu aja yang kita pikirin. Nah ini, teman-teman kan pada main Facebook semua ya, kebanyakan ya, Instagram. Jangan pelit like, komen, status orang atau foto orang gitu. Ada kan males-malesan ya, nampak aduh banyak kali gayanya, nggak usah di like gitu. Ya enggak? Jadi tentunya kita juga jangan asal like lah kalau postingannya yang enggak ya jangan di like. Tapi kalau rasa ya udah di like aja, like, terutama yang belum join ya, kita like, komen nggak usah berlebihan lah, nggak usah lebay-lebay juga, kasih love atau kasih halo atau apa gitu lah. Coba temen lihat nanti kalau kita like, banyak like, orang juga akan like kita kembali. Kalau kita pelit like, nggak akan di like kembali. Jadi teman-teman kalau misalnya kita udah like, dia pasti perhatiin, wah ini orang ini suka like saya ya, dia ngerjain apa gitu. Kalau nggak like, ya jangan harap juga gitu ya. Nah ini yang saya lakukan setiap ada promo. Bukan forward di grup aja, kasih tahu 12 box, bonus apa. Jangan di grup aja itu nggak semua orang baca loh. Ya kan? Nah kita saya cek satu-satu, percaya nggak? Saya cek satu-satu bukan dengan broadcast ya. Ada kan dengan cara broadcast saja. Misalnya udah kayak di draft gitu. Udah kayak di copy paste, panjang banget tulisannya. Habis itu kasih tahu nih promo apa. Berarti kan itu orang pikir ini tukang broadcast ini. Enggak, saya enggak gitu. Saya pertama awalnya itu ngajak ngobrol dulu, bukan ngobrol gimana. Cici kan udah rutin konsumsi ini, pas ada promo saya kasih tahu ya, kalau misalnya berminat boleh hubungi saya, ini lumayan banget sih, dapatnya itu sekian gitu. Tapi jangan yang pakai kayak di copy paste lah, panjang-panjang tuh. Benar aku sendiri juga gak suka. Pernah dapat broadcast yang misalnya dari bank asuransi, jangan kan dari sana lah, dari AFC, orang AFC sendiri ada yang suka broadcast panjang-panjang sekali. Halo Ci, apa kabar? Misalnya, tahu nggak udah join AFC belum? AFC itu punya paten seperti Subarasi 1234, usul-usul sekian panjang kan. Teman-teman lihatnya gimana? Kayaknya, aduh, gimana kalau yang belum join ya? Kalau kita kan memang orang AFC, lihatnya mungkin oke lah. Orang yang belum join, lihatnya tuh males, langsung di blok, bukan males aja kan, langsung di blok. Nah kita tuh seperti itu, kan kita tahu. Jadi bolehlah teman-teman ajak ngobrol sedikit dulu, nah baru ajak promonya. Kemudian donasi. Ini simple ya, tapi donasi ini penting. Donasi bukan bentuk uang, tapi kita bisa lakukan dengan menolong orang. Simple aja. Karena saya merasa kita buat baik, kita terima yang baik, gitu loh. Coba sebisa mungkin, meskipun kecil ya, kita bantu orang, kita coba kasih secukupnya. Itu ngaruh dengan semuanya ini. Nah, teman-teman, ini bisa karena mau bermanfaat. Kita kalau kayak saya closing itu ya, saya sharing itu, saya fokusnya itu bukan mau closing, tapi saya fokusnya mau sharing. Pokoknya saya udah kasih tahu semuanya dengan jelas. Kalau suatu hari kamu butuhin, kamu bisa cari saya. Jadi kita, kalau orang yang mau closing tuh mukanya kelihatan. Satu ada yang tamak, satu ada yang pokoknya closing, nggak closing langsung dicuekin. Ada toh? Tapi itu hati-hati ya. Kalau yang nggak closing, ada yang besoknya dia mungkin mau beli jadi nggak jadi. Saya tuh banyak orang yang awalnya tuh nggak mau join,
Lalu tiap bulan tanya ini, misalnya orangnya sakit ini gimana, saya kasih tahu dengan jelas, habis itu nggak join juga. Bulan-bulan depannya tanya lagi, saya kasih tahu juga nggak join juga. Ada satu tahun baru join, itu orang dari Sulawesi. Nah itu joinnya langsung 1 tahun itu saya tanya, kamu kan sudah tanya, tapi kita ngomongnya yang bener ya, kamu kan sudah tanya banyak, terus kamu sudah tahu jelas produk ini, gimana kalau kamu join aja langsung gitu, bener-bener besoknya langsung, kak saya mau join Diamond. Itu orang Sulawesi, 1 tahun dia tanya loh. Coba kalau bayangin saya layaninya dengan males-malesan, dia tuh nggak bakal join, pasti join yang lain. Dia tuh udah tahu produk lah, saya tahu, udah dicek, maksudnya tinggal tunggu waktunya yang pas aja. Jadi teman-teman pokoknya kalau soal service itu penting. Pelajari karakter manusia, ini paling penting dalam prospek. Kemarin Pak Michael Tampi, co-founder kita, dia sharing satu kalimat yang paling penting dalam selling, penjualan, prospek itu adalah empati. Empati itu cara kita memahami orang, merasakan pengalaman orang, misalnya orangnya sakit apa gitu, atau misalnya orangnya butuh apa, kita mencoba memahami orangnya dulu. Jangan kita closing aja gitu. Kita misalnya ibu ini, misalnya ketemu yang single mother ya, misalnya dia mau hidupin anaknya sekian-sekian, kita mencoba jadi dia dulu. Maksudnya apa yang ada di pikiran dia. Terus ada orang sakit, kita jangan tawarin asal-asal gitu loh. Kamu kan sakit misalnya ya, ini ada paten apa-apa gitu-gitu. Kita jangan dulu, kita coba ngobrol dulu, memahami dia. Itu caranya closing, itu namanya empati. Itu di-share oleh Pak Michael Tampi. Jadi kalau pelajari karakter manusia, ada yang diam itu kita ngomong lebih banyak. Tapi kalau ada yang cerewet, kita dengerin. Saya tuh udah beberapa kali lah memberku, ada yang ngomong 2-3 jam. Bukan AFC ya, kita ngobrol. Awalnya tuh jangan AFC dulu. Kalau teman-teman ketemu, kak udah join AFC, langsung udah males dia. Jangan ya. Nah, kalau misalnya ketemu orang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Pasti misalnya ngobrol kerjaannya, misalnya dia kerja bank, ya kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Terus kemarin tuh soal pandemi, saya ngobrol-ngobrol. Terus habis itu mengenai gym, kebetulan dia gym, oke, karena connect, saya juga gym kan. Jadi ngomong-ngomong dari situ, terus misalnya kamu suka kelas apa gitu loh, kita buka pembicaraan seperti itu. 2 jam saya dengerin ceritanya dia mengenai bapaknya, vaksin lah, gym lah, semuanya. Terus udah puas dia kan, udah puas, tanya aku, udah bisa kita mulai share? Mulai apa kak? Saya tahu kok, saya ini mau ngomongin AFC gitu kan. Oke lah, kalau kamu sudah tanya ya, kertas keluar, jangan ngomong lagi, kertas. Saya kasih tahu, kalau kamu join hari ini, kamu ngajak orang hari ini juga, kamu join dapat berapa? Ya kasih tahu, gini 5 menit join. Nah kita tapi dengerin dulu 2 jam itu, jangan langsung kita mau pokoknya duduk. Bu udah join aja. Itu gimana rasanya tuh kayaknya, aduh males lah, cuman ajak aku cuman kayak gitu loh. Terus nanti kalau udah join, jangan cuman udah join habis itu udah gitu loh. Habis itu kita paling baik itu jalin hubungan silaturahmi tetap gitu ya. Nah ini saya mau tanya, cara menjawab pertanyaan calon prospek. Misalnya ibu posting testimonial jantung, terus ada yang nanya, Bu ini obat apa? Coba saya tanya ibu, jawabnya gimana? Coba salah satu. Ini yang paling rajin. Kamu jawabnya gimana? Kalau misalnya ada yang nanya, kakak ini obat apa? Obat ini sebenarnya bukan obat, tapi nutrisi, yaitu superfood dari farmasi Jepang untuk meregenerasi sel dan untuk perbaikan sel dari dalam tubuh, semua segala macam penyakit. Oke.
Itu biasanya kita langsung jawab ini adalah subarasi. Kalau kakak itu tadi kita langsung jelasin ini meregenerasi sel. Misalnya ya, contoh ada orang tipenya langsung menjawab panjang-panjang. Terus kasih tahu tuh partainya apa, usus partainya apa. Nah cocok nih kak, mau pas kakak tanya ya, saya jelasin ya kak ya, begitu nggak boleh loh. Nah kalau saya simple aja, kakak tanya pertanyaan ini, saya boleh tanya nggak, kakak ada keluhan apa? Itu aja. Ada keluhan apa? Apa cuman mau menjaga imun atau ada keluhan apa? Itu aja yang saya jawab. Itu kalau misalnya ada prospek yang tanya saya duluan ya, saya tanya itu dulu. Pasti mereka jawab, misalnya ada sakit apa, sakit GERD lah, sakit jantung lah, mama saya itu apa cerita, habis itu baru lanjut. Kalau kita langsung menjelaskan itu di awal, itu nggak akan. Memang ini simple ya, tapi ini closingin. Ini sebenarnya mungkin teman-teman udah konsisten posting, banyak yang tanya ya, tapi kok nggak closing. Itu juga satu cara yang lain lagi. Itu karena kita konsisten posting, banyak yang tanya, wah kita seneng ya, tapi nggak ada closing. Nah itu kenapa? Pasti ada sebabnya juga. Dari sekian banyak orang yang tanya, kenapa nggak closing? Itu pendekatannya coba dari sesimpel itu dulu. Kakak ada keluhan apa, boleh sharing gak? Jadi saya bisa rekomendasi contohnya itu ya. Dari situ baru mulai percakapan. Jangan langsung yang panjang-panjang itu yang saya bilang. Nah itu langsung orang bisa cabut. Nah ini teman-teman tahu Meteor Garden ya. Kita itu mau ke Taiwan. Nah negaranya yang buat Meteor Garden ini. Jadi untuk penyemangat teman-teman nih. Jadi mulai besok udah mulai sharing ke orang. Ya yang tadi udah targetnya 1 hari 1 box, itu harus capai. Teman-teman lihat nggak video foto kita yang berangkat itu? Ini kemarin ada yang pernah berangkat trip AFC nggak? Yang pernah siapa? Nah nih, oke, yang belum pernah di sini nanti teman-teman kan udah lihat foto video. Jadi teman-teman harus capai. Ini kenapa harus capai? Memang awalnya susah. Coba capai 1 kali aja, 1 kali trip aja. Nanti segalanya udah lebih mudah, ya teman-teman ya. Nih. Nah ini teman-teman punya TikTok nggak? Udah punya TikTok. Cara postingnya udah tahu? Nah cara posting. TikTok itu nggak suka kopian ya. Misalnya saya posting, kan udah ada Ganseri. Kalau kakak posting lagi itu nggak bisa naik, itu udah terdetek. Kayaknya ini kopiin bahan orang tuh nggak boleh. Itu TikTok 1. Kemudian hook itu namanya pancingan kita. Kalau misalnya kalau saya sih ya, kalau kita mulai TikTok kan nggak ada follower, kita mulai dengan info kesehatan. Misalnya 5 penyakit, misalnya 5 makanan yang menyebabkan gagal ginjal contohnya, atau 5 makanan yang bisa membantu ginjal kita contohnya. Itu kasih judul di atas. Kita waktu lagi ngomong 5 makanan penyebab gagal ginjal, itu contohnya kita tulis judulnya di atas. 5 penyebab juga ikut tulis. Tapi kalau saya tuh suka namanya hook negatif tuh pancingan negatif. Kalau postingan saya tuh jangan percaya, selalu pakai itu, jangan percaya 5 makanan ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Oh, orang pasti penasaran kenapa ya? Gitu loh. Baru orang mau nunggu. Nah, padahal maksud saya inilah makanan yang menyebabkan gagal ginjal. Tapi pancingan dulu. Kalau kita cuman tulis yang biasa itu biasanya orang langsung scroll lewat. Itu namanya hook. Kemudian niche. Kalau teman-teman ada yang suka posting bisnisnya nggak? Bonusnya di TikTok. Ada yang biasanya kalau teman-teman posting itu mengenai apa? Testimoni ya. Ada yang suka posting bisnis gak di sini? Ada. Karena bisnis itu lumayan susah naik. Kalau Pak Niko kan khusus bisnis. Jadi itu nggak secepat kita posting kesehatan. Ada yang baru join, misalnya dia view-nya sedikit, tapi 1 postingan tiba-tiba dia naik berjuta-juta. Followernya langsung naik 40.000 loh. Dari itu boleh dibilang TikTok itu kayak angin-angin juga. Jadi kalau pas postingannya naik, terus followernya datang semua.
Tapi itu yang kesehatan. Kalau bisnis susah. Jadi teman-teman di sini kalau yang masih posting bisnis, postingnya di story-nya TikTok. Jangan posting di feed-nya, di TikTok-nya. Jadi agak-agak susah naik gitu ya. Kalau misalnya kita posting kesehatan, ya udah posting kesehatan semua. Sampai follower kamu udah nyaman. Misalnya kalau saya punya udah hampir 40.000, jadi udah nyaman, udah ada orang-orangnya. Ya saya bisa posting, saya bisa posting yang lain. Tapi kalau yang masih belum awal-awal, kesehatan aja. Testimoni, terus info saya yang seperti saya bilang itu, misalnya 5 makanan penyebab kanker. Contohnya ya, itu paling gampang sih. Kalau teman-teman yang belum follow nanti boleh lihat Gan Sherry, GANSHERRY. Nanti coba lihat cara-cara postingnya yang kesehatan ya, kesehatan. Jadi kumpulkan follower dulu, karena kalau nggak ada follower kita posting apa aja juga nggak ada yang lihat. Tapi itu TikTok paling cepat sih dibanding Facebook, Instagram paling cepat. TikTok saya main tuh bulan 8. Ini sekarang bulan 11 ya, 3 bulan ya. 3 bulan saya tuh closing 80 orang dari TikTok. Ya, dibanding Instagram ya, dibanding Instagram itu pelan. Meskipun Instagram tuh bedanya, kalau Instagram orang-orang yang sudah mengenal kita, udah follow kita lama, dia pelan-pelan lihat, percaya, baru dia join. Kalau TikTok enggak, tiba-tiba aja muncul, nggak tahu siapa gitu. Mungkin dia udah nampak tuh AFC apa-apa, tapi belum ketemu aja, ketemu siapa, konflik dengan siapa. Kalau kita, yang penting itu tadi menjelaskan dengan baik, menjawab dengan baik juga. Kalau ditanya pasti join. Ada satu ya, member saya dari Aceh. Dia kan udah sakit, udah susah lah kayaknya maksudnya. Jadi dia pas lihat TikTok nih udah mau beli AFC. Pas ada 3 orang, dia DM dong 3 orang. Kebetulan handphone saya cepet jawabnya. Aku tanya dia terakhir, kamu join aku pernah? Ada satu rahasia juga ya. Kalau orang misalnya tanya soal mengenai produk, jangan tanya dia tahu kita dari mana. Itu simple ya. Jangan tanya temen kamu tahu saya tuh dari mana. Nanti itu jadi ada yang nggak mau kasih tahu orang lah, ada yang misalnya gimana ya bilangnya ya. Intinya kalau kita jangan jawab kayak gitu, jangan pertanyaan kayak gitu yang pribadi. Orang bilang kepo kali gitu loh, nanyanya banyak kali, orang cuma mau beli gitu, jangan tanya banyak-banyak lagi. Terus ada satu ya, memberku ini dulu gini, saya lagi bantu dia closingin. Ini ya temen, ini memberku, ini calon prospeknya. Udah dong saya jelasin, udah mau beli 2 box. Lalu memberku bilang, lu lihatlah si Taufik itu jualan saset sampai bisa dapat ke Rusia. Dia bilang gitu. Dia bilang, aku sampai langsung calon prospeknya tanya apa? Oh boleh ya beli sasetan ya? Aku beli saset aja deh. Wah itu nggak boleh loh, beneran kita pokoknya. Iya, maksudnya kalau misalnya kamu lagi prospek 1 orang itu ya, udah minggir aja membernya. Beneran kita berdua aja. Terus prospek itu jangan 2-3 orang ya. Ini jadi racun, gitu ya, nggak jadi join. Kalau bisa 1 aja. Kalau enggak ya suami istri bareng gitu ya. Tapi kalau teman-temannya jangan diajak, nanti disuruh nggak usah join gitu loh. Beneran itu banyak terjadi. Nah mau join jadi nggak jadi. Terakhir tuh kan gara-gara temannya. Terus nanti dia kayak aku mau join kan tadi gara-gara temanku itu berbeda gitu. Contohnya kayak gitu. Nah kemudian itu kita cari follower dulu di TikTok. Terus nggak boleh copy orang. Konsisten posting 1 hari. Disuruh 3 sih, tapi saya juga nggak sanggup ya. Tapi awal-awalnya kalau bisa 3. Terus testimoni jangan yang ngeri-ngeri kayak diabetes yang ada darah-darahnya gitu kan, jangan. Karena itu bisa dihapus TikTok, contohnya itu. Jadi 1 hari 1 testimoni. Cara posting testimoni itu gimana? Kita duluan ngomong di depan. Misalnya contoh ya, beliau kena diabetes sudah 8 tahun, nggak bisa jalan contohnya, kasih tahu, perkenalan dulu. Beberapa detik aja, habis itu yuk kita simak cerita beliau. Habis itu masuk dia videonya. Nah di ending baru untuk mengenai info produk boleh hubungi saya gitu ya. Nah contohnya kayak gitu. Jangan cuma posting testimoni aja. Karena TikTok itu lewat gitu aja, kita tuh nggak tahu siapa yang posting. Cuman sekilas. Tapi kalau ada muka kita orang itu bisa ingat gitu.
Next aja. Nah, profil jangan di lock. Instagram, Facebook, semua jangan di pribadi. Ada yang suka pribadi, yang nggak cuman kasih lihat orang yang teman. Ada masih di sini. Ada yang takut lah keluarganya dikasih, maksudnya diekspos, kasih tahu ya udah pisahin aja, maksudnya buat aja Instagram, Facebook yang untuk khusus jualan gitu ya. Tapi teman-teman percaya nggak kalau profil yang jualan saja kan banyak AFC apa kayak AFC kayak misalnya AFC Sherry gitu, isinya semua produk testimoni, gak ada orangnya. Orang tuh nggak percaya juga, jadi saya tuh nggak pernah misah. Ya pokoknya saya posting yang kebanyakan mengenai AFC lah. Kalau jalan-jalan saya juga posting, kalau foto-foto, kalau banyak foto video itu semua demi AFC. Maksudnya kita bukan gila video foto ya, sebenarnya saya tuh orangnya bukan kayak gitu. Tapi saya pikir, waduh, orang-orang closing ini. Jadi kalau kita nggak butik, kita jalan-jalan dengan apa? Kita nggak bisa closing dong. Jadi saya foto, video, pokoknya semuanya berhubungan dengan AFC. Saya jalan-jalan karena dikasih AFC, contohnya gitu ya. Tapi kita tampilin juga kehidupan pribadi dari trip itu, maksudnya campur lah. Tapi kalau nggak ada orangnya, nggak bisa closing juga. Orang bingung, ini orangnya yang mana, gitu contohnya ya. Tapi kalau yang nggak nyaman posting keluarga itu nggak usah gitu apa. Kita posting yang penting misalnya kita hadiri pertemuan. Nah pokoknya ada orangnya. Jangan cuman produk testimoni nggak ada yang jelas, itu nggak bisa. Kemudian ini yang saya bilang ya, disiplin. Kamu suka atau enggak, lakukan. Jangan oke tapi nanti besok nggak dibuat juga. Kayak kita pokoknya janji sama diri kita, disiplin, kita mesti buat itu dulu. Kemudian less ego. Ini maksudnya kita jangan tuh egois ya. Maksudnya ada yang maksudnya nggak mau jalan lah. Kan upline saya yang dapat gitu loh. Bisa nggak? Bisa kayak gitu ya. Maksudnya enak aja. Saya yang jalan susah-susah upline dapat gitu, jangan. Kita mikir dulu. Kalau nggak ada upline, kita di sini nggak kan? Nah itu banyak yang begitu. Nah itu jangan. Terus cintai perjalanan kamu. Lagi naik atau turun, tetap coba pertahankan. Jangan udah lagi turun lari ke sana, lari ke sini. Nanti balik lagi malu loh, gitu loh. Bukan, maksudnya bawa balik ya udah. Tapi kalau jangan ngajak-ngajak orang lah, terus ya udah. Kamu lagi down juga, kamu juga coba konsisten, disiplin aja. Masa bisnis ini aku ada member ya, bener-bener closingnya susah banget, nggak tahu kenapa juga ya. Pasti ada orang seperti itu, dia posting terus, terakhir juga closing. Tapi kalau yang ada yang rajin-rajin, panas-panas di awal, habis itu udah enggak. Nah ini contoh ya, ini ada Raga, memberku di belakang. Saya tanya tuh, dia joinnya sama Taufik. Kenapa Taufik? Saya bilang gitu kan. Pertama dia lihat memberku yang lain, ada satu posting, udah tertarik ini. Tapi habis itu dia nggak posting lagi member si A ini contohnya kan. Ya udah, habis itu dia coba iseng-iseng posting, coba lihat bisa nggak barang ini dijual gitu ya. Dia posting aja, kan namanya posting, nggak ada yang rugi. Posting, tiba-tiba ada yang beli. Lalu dia lagi mikir dong, mau join siapa gitu kan. Orang A ini kayaknya udah posting nggak posting, kayaknya kurang konsisten gitu kan. Habis itu temannya yang sama-sama sesama instruktur ada dua posting. Jadi dia pikir lagi, karena mungkin lebih percaya sama yang ini, dia joinnya sama yang ini. Nah coba kalau misalnya yang A ini dia posting rajin, mungkin sekarang Raga ini di bawah si A gini. Belum tahu sih Raga ini sekarang rajin, dia bisa nangis loh kalau tahu loh yang si A, ya nggak? Ya contohnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan momen itu. Konsisten aja posting, kita nggak tahu siapa yang bakal lihat ya. Nah ini video closing Safil, videonya ada nggak sih? Ada satu. Ini ya. Coba bisa dilihat nggak? Nah itu. Jadi ini kalau closing itu bawa kertas coret. Nah ini saya jelasin ke Raga kemarin.
Ada suara? Iya, nah box. Kamu misalnya orang ini kalau online Iya. kamu jelasin tuh pakai kertas. Jadi misalnya ibu kalau beli 6 berarti udah otomatis jadi member Sapphire 6 box. Nah, yang ibu dapat 6 box boleh pilih bonus Sensei Suru Serum. Ini udah senilai 35 juta, Bu. 5 Lalu juta. bonus Hanamai 850.000. Jadi bonus saja sudah 4 jutaan. Barang yang dibeli hanya 10,8 juta. Jadi ibu 10,8 juta dapatnya itu gratis barang udah 4 jutaan dan otomatis jadi member Sapphire. Nanti member Sapphire kalau 6 box lagi udah jadi diamond. Kalau udah jadi diamond, bonus 2 box itu selamanya itu 550.000 minimal. Belum sama pairing 300.000 jika ada pairing. Jadi udah irit, Bu, kayak gitu. Jadi kadang kita Iya, kita kelihatan simpel, tapi coba bayangin kita cuma ngomong ketemu calon prospek, kalau kamu tuh join ini dapatnya sekian itu nggak bisa dibayangkan dia. Belum tentu juga dia tahu itu Sensei Suru itu apa. Jadi Sensei Suru testimonial harus simpan di HP, siap-siap kasih tahu. Sensei Suru ini saya sudah pakai, kalau saya jelasin Sensei Suru pasti closing, karena saya tuh fansnya Sensei Suru. Sensei Suru tuh udah botol ke-13. Dari yang mata saya dulu kayak bengkak gitu, pakai Sensei juga bisa, lingkaran hitam juga pudar, pori-pori kecil, terus muka lebih cerah, udah pasti. Kalau lihat foto saya dulu tuh nampak banget sih. Jadi kita simpen tuh foto sebelum dan sesudah. Itu biasanya closing. Nah ini kamu dapetin gratis. Kalau saya beli tuh dulu 3,5 juta, kasih tahu kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pakai ngomong-ngomong kayak gitu aja, pakai kertas. Jadi langsung jelas. Nah itu penting. Apalagi itu jelasin Sapphire loh. Kalau jelasin diamond lebih wah lagi gitu ya, contohnya ya. Jadi teman-teman, nah ini mungkin teman-teman ada yang mau tanya jawab, boleh. Siapa yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Siapa nih? Dulu. Jadi gue kayaknya udah mau masuk juga. Sorry. Gak mau kalah dia. Enggak, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain ke kantor. Nah, Ci, berapa sih jumlah sponsor lu dan berapa yang ikut jalanin bisnisnya? Nah, jumlah sponsor dari dulu itu boleh dibilang saya tuh fokus sponsor. Biasanya kalau orang pikir kalau udah jadi leader tuh udah kita bina aja, kita nggak usah cari-cari sponsor lagi, itu nggak boleh ya. Kita selalu harus punya sponsor baru, orang baru, karena yang mati lebih banyak daripada yang hidup, udah pasti. Kalau jumlah sponsor saya 615 orang. Nah itu selama 3 tahun. Iya. Jadi kalau ditanya berapa persen yang benar-benar jalanin, di bawah 10%, percaya nggak? Nah jadi teman-teman udah jelas yang jalanin kan, dan konsumsi itu pasti konsumsi itu lebih banyak. Tapi konsumsi itu yang penting jaga silaturahmi juga. Karena sebenarnya memang orang pikir wah yang penting dia jalan nanti kita dapat apalah, maksudnya udah tenang kita kalau dia jalan. Enggak, konsumsi itu sebenarnya yang buat nanti penjualan kamu, penghasilan kamu di AFC itu juga lumayan. Jadi jangan lupakan yang konsumsi. Jadi jangan yang jalanin aja itu. Nah yang next. Pertanyaan kedua ada 3 ya, Ci.
ada nggak yang kelihatan meyakinkan di awal tapi muntaber padahal udah join? Udah banyak banget ini yang memberku. Ya contohnya Cici, saya pasti konsisten gitu loh. Oke, saya janji saya akan rajin posting, saya akan rajin sharing. Habis itu 3 bulan udah nggak ada gitu loh. Jadi kita kalau ketemu yang kayak gitu, udah biarin, nggak apa-apa. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia ada bisnis lain, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan udah kasih dia sibuk dengan urusan dia sendiri, atau mungkin dia juga males karena nggak closing juga bisa. Habis itu dia malu kan? Nah itu satu penyakit itu ya, malu itu ya bahaya. Mungkin dia merasa malu, jadi dia malu dia nggak closing, dia malu sama kita. Udah gitu kayak mundur teratur gitu. Itu nanti caranya itu, saya banyak member yang dari dulu udah join 3 tahun lalu, kemudian menghilang antara malu atau sibuk atau apa. Kita pelan-pelan lagi satu-satu cari. Yang kita merasa dia sebenarnya mau jalan, tapi dia mungkin nggak tahu caranya. Saya japri satu-satu. Bukan ngomong AFC ya. Saya ngomongin mengenai gimana kabarnya dulu awalnya, kesibukan apa gitu. Habis itu baru nanti udah beberapa kali chat, baru yuk kita mulai lagi AFC ini. Saya bantu cara kasih bahan-bahan posting. Contohnya saya kasih tahu bahwa bisnis ini nggak ada ruginya, cuman posting aja, kamu juga nggak usah malu sama saya gitu loh. Gitu. Yang penting bagi saya tuh bukan orang yang jualnya itu hebat-hebatan, enggak. Tapi saya maunya orang yang konsisten, dari misalnya selama ini konsisten, niat, nggak closing nggak masalah, kamu jangan malu sama saya. Itu contohnya satu-satu saya japri seperti ini. Tentunya terakhir tuh mereka balik. Yang balik ini malah jadi jenderal saya sekarang gitu loh. Ya, jadi kayak gitu. Yang ketiga, ada nggak sih yang kelihatan nggak meyakinkan awalnya, tapi tiba-tiba habis mati suri lama dia malah jadi salah satu leader lo? Kalau Iya. ada siapa? iya. Oh kan ada siapa? Kamu keren kayaknya ya. Gue nggak boleh. Kalau Greg kayaknya punya titik ya di sini. Banyak juga saya 3 pertanyaan ya beliau ya. Oke, saya silakan. percaya nggak yang mungkin yang awalnya itu kayaknya nggak meyakinkan gitu ya. Contohnya dia nggak bisa jalanin bisnis ini, tapi mungkin dia nggak tahu ini ada bisnis. Kita nggak kasih tahu, atau kita merasa dia udah tahu, tapi ternyata enggak. Ada satu contoh memberku, kamu kan sering udah rutin konsumsi, kamu cobalah ajak orang, ini lumayan bonus kamu, ajak-ajak doang, nanti kita kirim barang, besok kamu bonus gitu. Dia tanya aku, loh Ci, ini bisa dapat duit loh. Dia bilang gitu loh. Maksudnya kalau kita nggak kasih tahu peluang bisnis ini, tapi setelah dia member ya, jangan sebelum member kasih tahu peluang bisnis ini, nanti dia bisa lari. Kalau pokoknya yang paling aman tuh member dulu, Ruby dulu, baru kita kasih tahu satu-satu. Jangan langsung sebelum join kita kasih tahu ini ada peluangnya bla bla bla. Kadang orang takut loh gitu, kayaknya kita dipaksa kerja ya gitu-gitu misalnya contohnya. Jadi setelah dia join kita kasih tahu, ini kamu ajak orang, besoknya itu udah bisa bonus. Kalau kamu nggak pinter jelasin, saya bantu dulu di awal, saya kasih tahu kayak gitu. Besok-besoknya dia ngajak orang dong, Ci ini gitu. Loh tumben, aku bilang tumben closing, dia bilang tapi Cici suruh ajak orang, nah gitu loh, sesimpel itu. Jadi orang mungkin nggak tahu. Jadi selama ini yang kayak mati suri atau apa, itu pasti orang ada masalahnya, biasanya ada masalahnya. Habis itu saya ada beberapa dalam memberku yang gak ada kabar, tapi saya tahu dia bisa ngerjain. Yang saya bilang itu pelan-pelan saya ajak ngobrol, silaturahmi. Sekarang balik lagi, tergantung leadernya, cara ngomongnya gimana. Boleh dibilang kalau saya tuh dulu join, saya nggak ngerti bonus, nggak ngerti pairing loh. Setengah tahun saya nggak tahu. Pokoknya saya fokus ngajak orang. Saya tuh dimasukin leaderku di grup IC, di grupnya dia, grup besar. Dimasukin, terus saya langsung keluar. Ngapain saya masuk grup-grup kayak gitu? Nggak mau, udah nggak izin maksudnya loh, gitu loh. Habis itu loh saya pikir, oh ada peluang bisnis ya.
saya minta lagi, akhirnya masukin lah bisnis, masukin aku di grup ini, ya udah gitu. Jadi intinya pertama itu nggak ada orang yang mau jalani bisnis ini, nggak ada, kecuali dia butuh uang dari awal ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja konsumsi itu nggak ada yang mau jalani. Kita mesti pelan-pelan kasih tahu dulu. Nah, ada bisnis, ada uang di bisnis ini. Siapa sih yang nggak mau uang? Kita jangan munafik juga kan? Maksudnya kita kan mau ide konsumsi juga. Kita kasih tahu, kamu kan habis sekian rutin. Misalnya ada yang sakit lagi, kita coba dong dengan buat testimoni, misalnya kasih sharing-sharing. Lalu kerjain bisnis ini. Itu contohnya kita kasih tahu. Teman-teman yang lain? Oke, mungkin waktu juga ya. Dan setahu saya jam 12 AC-nya mau mati. Jadi saya kasih lagi 3 pertanyaan. Jadi nanti ini semua sauna semuanya. Oke, siapa lagi? Jangan bertanya, saya nggak ada. Pulang kan baru langsung chatting sama saya di kan. Saya gimana dong? Nggak ada lagi ya. Jadi hari ini, siapa? 3 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Ini semua dia ngerti atau nggak ngerti? Oke, Bu Simian. Terima kasih. Ya, halo Bu. Namanya Ganseri. Ganseri. Ganseri ya, Ya. Ci ya. Saya sangat tertarik tadi lihat tripnya banyak sekali. Caranya bagaimana mendapatkan itu? Iya, Ada 5 ke Eropa, ada 5 ke Cina, luar biasa. Tolong Cina, terima kasih. Tadi saya udah jelasin panjang. Udah dijelasin Bu. Tapi ada satu yang saya bisa bilang. Itu kayak bukan saya, mungkin teman-teman sini belum kenal saya ya. Kalau dari dulu kenal saya berdiri kayak gini, udah 6 tahun. Ada yang nggak kenal, ada yang kenal dari dulu, saya berdiri begini udah gemetar. Saya Zoom nggak berani, saya tampil ngomong di depan nggak berani. Jimmy tau lah. Tadi udah minta musik aja tadi ya. Sampai sekarang udah bisa kayak gitu. Itu karena AFC. Terus saya tuh bukan orang yang, maksudnya sebenarnya nggak mau yang ngomongin pencapaian gitu loh di awal. Tapi pencapaian itu penting. Kenapa saya mesti cepat? Saya untuk tunjukin ke tim saya. Saya bisa, kalian harus coba juga. Gitu. Kalau misalnya leadernya nggak capai, gimana timnya capai? Gitu loh. Dan saya tuh ada kayaknya satu sifat ya, cepet, kayak trip pertama, trip yang ke satu itu harus cepet. Itu udah kayak disiplin itu udah otak saya udah kayaknya saya harus capai dengan cepat dan sebisa mungkin banyak. Itu udah kayak tertanam di pikiran aku. Jadi saya kasih afirmasi, saya gantung di kamar dan saya taruh di handphone. Kalau nggak capai berarti kayak peringatan ini kamu belum capai loh, kamu belum capai. Itu bisa menggerakkan kamu. Jadi kalau kamu nggak ada targetnya nggak akan bisa capai Bu, gitu. Itu contohnya. Terus kalau trip AFC itu kita ingat aja, satu trip itu bisa mempermudah kita, closingin kita. Nah itu jadi mau nggak mau harus capai tuh. Dan sisanya yang tadi bisa jelasin. Udah Bu? Jadi Bu Sumiha gunting yang Taiwan masukkan ke kamar, tempel Bu. Iya. Itu afirmasi betul. Jangan Benar. ketawa ya. Artinya itu yang saya dilakukan. Saya juga lakukan, saya ditaruh di handphone saya. Ya. Jadi saya berseri aja ya. Siapa ingin capai tadi? Paling minimal Siapa yang Taiwan ingin dulu. capai? Ayo. Angkat tangan, saya ingat ini orangnya gitu ya. Kalau tercapai gitu ya. Paling Oh ya, minimal. saya kasih hasil tadi. Oke. Ya, turunkan tangannya dulu. Ya. Ini saya sambil tanya pertanyaan ya. Jadi ini saya punya 6 aja sih. Wah, Jadi lumayan teman-teman nanti bisa minta filenya juga. Nanti mungkin bagi di pick up Di later aja. ya. Ya nanti teman-teman bisa cetak sendiri seperti ini. Testimoni ini bawa prospek, subarasi, usuk-usik, dilaminasi. Jadi mungkin ibu ini yang tadi kasih pertanyaan boleh satu. Lumayan Bu. Itu Puji Tuhan. coba kasih pertanyaan Saya apa boleh ya? ya, kalau dapat dapat hadiah semua nih langsung tangannya tunjuk. Iya. Ini ditanya-tanya nggak tunjuk-tunjuk. Oke, oke. 2, pertanyaan kedua. Coba lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya apa toh? Kalau banyak balik sama lagi nggak ada dapat ya? Iya. Itu udah saya doain ya, pasti closing itu yang pegang itu. Selamat siang, Perkenalkan itu. perkenalkan nama Ya. saya Bram Pajetan. Alamat saya dari Tanjung Rawa di Liserda. Ya.
Mohon izin. Menikah, single. Menikah, ketepatan saya datang sama istri saya di sini. Soalnya sampai alamatnya dikasih ya. Bercanda ya toh. Iya. Iya. Gimana? Itulah perkenalan singkat saya. Saya sebenarnya baru bergabung juga sih di sini berkat arahan ataupun support dari istri saya. Selama ini saya hanya mendampingi istri saya saja, mengantar setiap mau prospek ke door to door ke rumah-rumah keluarga awalnya, terus sekarang ini udah mulai berani-berani ke tetangga-tetangga sebelah. Pertanyaan Pak. Pertanyaannya, mohon izin, kita sering terkendalanya di sini. Memang pada saat ini kita juga belum tahu ya di mana letak posisi ketepatan tetangga kita itu kebanyakan maaf ya, kebanyakan Muslim. Nah, jadi mereka banyak bertanya lisensinya MUI itu di mana posisinya. Tapi kadang di situ kadang kendalanya untuk memprospek calon konsumen kami. Terima kasih. Maaf kalau ini pertanyaan menyimpang, maaf ya. Itu banyak ditanyain juga. Kalau sertifikat halal Jepang itu udah jelas ada. Dan kita biasanya saya tuh tunjukin ini teman-teman Muslim kita udah join misalnya dokter atau dari misalnya contohnya yang udah ada jabatan atau apa kita tunjukin beliau ini percaya sama kita gitu loh. Itu jelas. Kalau sertifikat halal Jepang itu udah ada. Kalau sertifikat ini lagi proses dan secepatnya datang. Makanya subarasi kita agak lambat karena itu proses itu agak panjang. Dari dulu udah lagi proses dan secepatnya itu udah kita dapatkan. Tapi tenang, itu jelas halal. Maksudnya teman-teman Muslim kita juga banyak gitu loh. Tapi mereka juga bisa nampak sendiri. Next ini ya, lagi dalam proses ya. Iya, tapi kalau sertifikat halal Jepang tuh jelas sudah ada. Banyak bertanya, ada izin dari Majelis Ulama Indonesianya enggak? Itu ya kalau yang dari Oke Pak, mungkin saya beri tambahan dari ini. Kalau namanya izin dari MUI, memang kan lagi on the spot kita buat. Tetapi yang namanya MUI yang dari Jepang, bukan hanya di Jepang diakui Pak, seluruh dunia mengakui. Jadi makanan kita itu memang murni halal. Ya, coba teman Muslim banyak nggak di sini? Coba siapa? Dia Bapak ini lebih percaya lagi. Nah ini Pak. Jadi Muslim tetangga itu Pak, kalau bicara sertifikat halalnya ada. Bapak dari Jepang kasih tahu ada. Mana? Dari Jepang punya. MUI. MUI belum Pak, on the way. Kan lagi proses. proses itu enggak mudah. Ini kasih tahu ya. Apa yang dijelasin di sini kan nanti bisa saya. Ya, Pak, mungkin saya izin menambahkan, Pak. Nah, kan seperti halnya begini, Pak ya. Contohnya, Indomie kan halal ya di sini ya. Nah, kan halalnya halal Indonesia, MUI. Apakah ketika barang tersebut kita bawa ke Malaysia kita bisa bilang nggak halal? Nggak juga. Karena halal di negara kita udah pasti ya halal di seluruh dunia kan begitu. Nah, cuman kan sepertinya SOP USUKUS ini kan memang halal untuk Indonesia tuh memang lagi dalam proses. Nah, tapi bukan berarti halal Jepang itu di Jepang, bukan berarti sampai Indonesia nggak halal. Ya halal juga. Karena kan halal itu sebenarnya sifatnya adalah internasional. Cuman masalah formalitas di negara tersebut gitu Pak. Nah, tapi kan yang kita ketahui bahwasannya SOP, USUKUS apapun produk itu dia bukan cuman halal di Jepang, tapi dia ada sertifikat bebas dari babi dan lain sebagainya Pak. Begitu ya Pak, kira-kira. Oke, saya bisa dokter ya. Dokter gigi Muslim, jadi beliau bicara Ya, secara boleh. Dokter Vira. Tadi di Jawa bukan dokter ya, keluar dari dokter lagi. Ayo. Jadi perkenalkan nama saya Dr. Diki. Jadi sebenarnya kalau dari sertifikat halal Jepangnya Bapak sendiri sudah pernah lihat? Belum. Oke, nanti tanya upline-nya ya. Nah, ada aturannya. Jadi ada aturannya dari MUI Indonesia sendiri pun beberapa sertifikat halal dari negara-negara lain di Asia itu diakui. Seperti misalnya diakui juga halal di Indonesia, misalnya seperti dari Singapura, Malaysia, China, Korea dan beberapa Jepang, beberapa negara lainnya itu juga diakui oleh halalnya oleh MUI. Cuman nanti memang harus regulasinya ini sedang bergulir
akan masuk ke Indonesia. Oh, mungkin karena Bapak nggak bisa menunjukkan. Ya, udah berapa lama gabung? Baru 2 minggu. Sudah, yang benar dong. Yang tadi menemani istri? Baru sebulan. Sebulan. Oh, sebulan. Selama ini menemani aja, bacain aja. Oh, oke. Nanti minta sama upline-nya ya. Ini upline-nya pun pelit kali, nggak kasih sertifikat. Ya, terima kasih. Ada sertifikat halal Nippon Japan. Kota itu konsumen itu bertanya gimana. Oh iya, memang lagi sedang proses seperti yang tadi dijelaskan. Iya. Tunggu. Di sini ada box yang besar nggak? Ada yang box besar nggak? Ada box besar nggak? Nah, dari sini, di sini tidak ada yang dari kalau dia orangnya pintar. Selain tadi itu ya Pak, selain memang belum ada tercantum di sini. Dari ingredient tidak ada yang menjelaskan di situ lemak. Jadi kalau di dalamnya ada lemak, kita masih curiga. Ya, kayak gini, susu aja dia non fat, gitu. Ya, yang lainnya dari perbali, kemudian pemanis alami itu erythritol itu dari tumbuhan, kemudian glutathione, ada salmon oparin itu kan salmon. Ya, dan selebihnya stevia itu juga tanaman dari natural. Dan ada tomat, jadi di dalamnya tidak ada yang isinya lemak gitu. Biasanya yang terindikasi mengarah misalnya menggunakan babi itu adalah lemak gitu. Dan kadang-kadang kita juga yang nggak waspada. Yang lainnya di obat, kapsul pembungkus kapsul. Ya, kapsul pembungkus obat adalah rata-rata berasal dari gelatin porcine dari babi. Nanti kita kirimkan sertifikat Jepang dan sertifikat Thank you ya dok. Oke. Ya Pak. Jadi Bapak sudah tahu cara menjawabnya. Oke, last. Dapat aja. Sabar lah. Saya sudah berbicara ke sana. Baik, Bu, nama saya Jantar Luman Gaul, baru join kira-kira 1 bulan. Kemarin udah cerita ini, kita ke rumah keluarga. Entah dari mana mungkin mereka sudah tahu kita menjalankan ini. Sebetulnya niat kita bukan untuk menawarkan AFC. Jadi acara berakhir, kita mulai kumpul dengan dia. Dia langsung cerita, saya sudah ke dokter, ada 5 penyakit saya. Saya fokus dengan dokter, saya tidak mau mendengar apa-apa AFC dan lain segala macam. Saya belum ceritakan sama dia. Jadi dia sudah menyerang saya dengan menutup diri kepada semua produk di luar dari dokter. Jadi bagaimana Bu pintu masuk supaya mungkin sekarang belum ya, tapi saya belum ceritakan. Dia sudah closing kemarin, saya tutup pintu dengan semua yang alternatif. Tapi saya mau dia akan closing. Terima kasih. Gini kan Bapak itu juga baru join ya, Tunggu saya kan dulu. Mohon ibu yang di belakang, mohon kerjasamanya. Kalau ada saksi sut orang yang dibayar harga datang itu terganggu loh. Sorry ya, saya nggak tegas ngomong ya. Karena ini last pertanyaan. Jadi jangan sampai kalau anda mau di depan aja bicara. Mau depan ini. Jadi Serika sudah bayar waktunya untuk anda, harganya juga dong. Boleh ya? Boleh. Oke ya. Sorry ya, saya nggak tegas di sini. Karena saya jalan belakang ribut kali tadi, saksi sut apa yang diomongin gitu ya. Bagus fokus ke orang yang bertanya, dan anda juga akan sama dengan pertanyaan anda dapat juga sebenarnya. Oke, next. Ya, Bapak kan baru join juga ya, baru 1 bulan tadi ya. Nah, 1 bulan lebih. Itu yang saya jelasin di awal, orang yang paling nggak percaya kita pasti orang yang dekat sama keluarga. Kita mesti tunjukin sukses dulu, atau misalnya kita udah ada, kita kejual ke 1 orang dan orang itu misalnya udah baikan, kita pokoknya sebelum kita menjual kita simpen dulu foto video. Itu jadiin folder dulu, disimpan di kita.
sebelum konsumsi. Itu penting. Habis itu kalau misalnya orangnya misalnya diabetes lah contohnya, kan ada luka-luka kakinya atau sebagainya, kan orang itu penyakitnya banyak kan, salah satu contohnya. Nah kemudian kita foto video, habis itu dia kan konsumsi. Waktu dikonsumsi bapak juga foto, misalnya sama dia closing, misalnya contoh ya, hari ini bertanggal berapa ini bapak ini mencoba satu paket dulu. Habis itu kalau udah konsumsi dan udah baikan, kita foto lagi, video lagi, kita sharing, misalnya contoh status WhatsApp. Kita makin kita prospek, makin orangnya tuh nggak mau join. Jadi kita sharing ke status WA, Facebook, Instagram apa, atau contohnya dia ada temennya yang join kita lah contohnya. Mungkin dia dengarnya dari temannya dulu, temannya kita itu, dia nggak mau dengar dari kita, karena merasa kita maunya closing aja. Jadi dia mendengar dari orang lain. Kan produk ini kita berbicara sendiri loh, gitu loh. Banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi nggak usah takut, kita pun nggak usah ngotot. Kalau keluarga itu pasti pikirannya mungkin kalau kebetulan keluarga saya itu mendukung, tapi banyak kan tuh keluarga itu nggak mau percaya. Kayak kamu tuh mau closing aja gitu ya, mau uang aja. Jadi nggak akan percaya, apalagi bapak baru join ya, belum bisa kasih sesuatu yang jelas gitu lah. Jadi kalau setiap bapak closing, yang saya pesan itu foto, video sebelum sesudah, nanti di post, nanti beliau akan melihat sendiri, atau misalnya testimoni kamu bapak post juga, nanti bisa bertanya sendiri gitu. Kita jangan memohon-mohon atau menghubungi terus, jangan ya kayak gitu contohnya. Semakin prospek semakin menjauh biasanya. Oke kok, sudah dapat jawaban? Memang saya tambahan, family saya banyak yang nggak masuk. Sorry, kenapa saya bilang ring satu kita gitu. Intinya gabung dulu, karena kalau gabung dulu kita di atas. Kalau nanti ibu percaya nggak, nanti cepat lambat ibu juga join. Jadi jangan pikirin lagi. Apalagi ibu ini juga konsisten loh. Kalau ibu makin mikir, makin ke bawah. Dia dapat orang uang ke bawah, ibu udah nggak dapat. Apply-nya tuh rajin loh, selalu nampak. Konsisten. Udah ayo Eda, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Sinta Pasar Ibu. Saya udah 4 tahun cuci darah sampai hari ini masih tetap ya. Jadi yang pertanyaan saya kebetulan saya satu keluarga 9 orang. 2 minggu yang lalu teman saya membawa sasetan ini ke rumah sakit. Pas dokter lagi visit, dia kasih ke dokter. Terus dokter bilang ke pasien, jangan dimakan, itu mengandung serbuk anggur. Kebetulan kami cuci darah tidak boleh ada buah, karena itu sama kami racun. Nah, tapi saya tetap konsumsi, sejak 2020 saya konsumsi, tapi jadi member baru sebulan. Tapi dari 2020 sudah saya makan, makanya saya bisa sehat. 4 tahun cuci darah dengan AFC aja. Jadi yang pertanyaan saya sih, saya bingung. Saya konsumsi ini pagi 2, malam 2. Terus bagaimana baiknya? Karena ada juga rasa ketakutan karena mengandung buah. Ini kan ada tulisan serbuk anggur. Tapi saya percaya, saya doakan sampai hari ini masih hidup. Ya. Itu aja. Bu, maunya gini, Ibu merasakan dia. Ya. Karena saya kan tiap hari ketemu teman, seminggu 2 kali. Di ruangan saya aja jadi dari itu, saya berangkat Taiwan kan? Gitu. Ya kan gitu kan. Tapi bagaimana meyakinkan? Maunya ada dari Sharon ke siapa? Bahwa yang ini aman. Berapa persen serbuknya ini gitu loh. Anggur itu aja. Terima kasih. Hadiahnya udah saya kasih ya Bu, nggak ada utang saya. Oke, saya. Kalau saya sih ya, saya merasakan produknya gimana tuh saya lanjutkan gimana juga. Maksudnya itu adalah ukuran nano size juga. Ada yang merasa alergi ikan, awalnya tuh nggak berani ya, tapi itu hanya ukuran nano size, dan setelah minum juga merasakan manfaatnya, nggak masalah. Itu bagi saya kayak gitu sih. Itu yang penting kita merasakan gimana, ya kita lanjutkan aja. Tapi kalau orang yang nggak percaya juga aku nggak pernah maksa sih kayak gitu. Contohnya. Karena kan dari kemarin sudah 3 kali saya datang, berapa persen? Oke, dari ini kan saya ini kan secara bahasa sehari-hari. Saya langsung undang aja Dokter Kiki ngomong.
Daripada kakak bingung, saya langsung pakai dokter aja. Ada satu dokter lagi di belakang ya. Jadi kalau tadi kan saya tangkap itu dari kemasannya. Oke, jadi di Indonesia itu ada secara tidak tersirat ya bahwa kalau mau mencantumkan segala sesuatu di kemasan itu sangat terbatas. Itu regulasi dari BPOM. Jadi kalau misalnya contohnya gini, saya tuh dulu di estetik. Saya dulu di salah satu, sekarang juga di estetik, cuman dulu salah satu di farmasi yang di estetik yang besar sekali, nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau kami mau buat produk, misalnya gini, mencerahkan sampai lapisan kulit ketiga, itu nggak boleh begitu, itu akan di-reject oleh BPOM. Misalnya mengandung vitamin probiotik bla 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 bla, itu nggak boleh, jadi harus disederhanakan. Nah, jadi kalau misalnya tadi pasien itu membaca di situ, itu hanya penyederhanaan, misalnya serbu anggur, tapi seperti serbu anggur seperti apa yang tadi Sherry udah bilang, sudah nano size, ya, sudah partikelnya udah kecil sekali. Bahkan kalau ini kan kemarin tuh ada yang nanya, ini bentuknya apa? Sebenarnya ini adalah frozen processed food, ya. Jadi dia tidak akan aktif sebelum dia ketemu sama cairan. Baik cairan yang di bawah lidah, ya cairan lidah, maupun cairan yang kita larutkan. Gitu. Jadi caranya gitu. Jadi kalau memang dia nanya, jangan baca mentah-mentah di situnya. Jadi nanti kalau memang kakak butuh, biasanya dari member-member kita juga jurnal-jurnalnya itu lengkap mengenai banner-banner penjelasannya, ini isinya apa. Isinya nano size, jadi ukurannya udah kecil sekali. Iya, iya. Jadi kalau misalnya nanti kakak yang menjelaskan, kalau misalnya kakak menjelaskan ke seorang dokter nanti agak lebih susah. Misalnya ke teman tadi, oh ini bentuknya udah nano size gitu, ya partikelnya udah kecil sekali. Kalau yang dulu sering ikutin Zoom dari awal atau sekarang juga Zoom, sampai ada ukurannya berapa? Dalton, saya lupa. 800 ya Dalton. Nah. Ya, saya juga lupa ukurannya, udah lama nggak cobain Zoom. Jadi ada ukurannya di situ kak. Nanti minta ke upline-nya, minta di screenshot itu di Zoom yang lama, di PowerPoint yang lama, itu ada ukurannya berapa molekulnya itu berapa nanosize-nya itu berapa Dalton. Ya. Jadi leadernya jangan pelit juga ya. Iya, leadernya juga jangan pelit. Ayo. Oke. Makasih. Thank you. Oke, nah kalau saya bilang, Eda sampai kalian hari ini sehat atau makin nggak sehat? Iya. Oh, hidup juga. Kalau saya jumpa dokter, gini aja, saya jadi orang yang paling bodoh di depan dokter. Saya kasih dia ini, dokter yang cek sendiri. Karena dokter kan lebih pintar dari kita. Ngapain kita beradu mulut dengan dia? Diam aja. Saya hanya bilang gini, dokter kamu lihat, ini saya kirim, kamu yang cek sendiri. Nah biasanya dokter, ya tim saya tuh ada dokter juga. Jadi intinya nggak usah berjibaku dengan dokter. Jadi orang bodoh. Kalau saya di depan dokter jadi orang paling bodoh, dokter lebih pintar dari saya. Saya gitu aja. Paham ya? Jadi sampai sekarang kan makin sehat ya dasar dia. Bukan makin loyo. Oke, itu aja. Yuk kita tepuk tangan yang luar biasa untuk Erika. Semuanya. Ya.